Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayuanita, berikut informasi selengkapnya. Perbedaan pilihan pada kontestasi pemilihan umum serentak tahun 2024 merupakan hal yang wajar. Meski begitu, Bupati Kota Waringin Timur Hali Kinor berpesan kepada semua pihak agar perbedaan tersebut jangan sampai mencederai atau merusak persatuan dan kesatuan masyarakat. Setiap 5 tahun sekali, masyarakat Indonesia melaksanakan pesta demokrasi pemilu. Dalam waktu dekat, pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, di mana saat ini sedang memasuki tahapan masa kampanye. Dalam sebuah demokrasi, perbedaan tentunya akan selalu ada dan itu merupakan hal yang biasa dan lumrah, termasuk perbedaan pilihan dalam kontestasi pemilu 2024. Meski begitu, Bupati Kota Waringin Timur Hali Kinor mengajak seluruh pihak untuk melaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut dengan damai. Jangan sampai perbedaan pilihan pada pemilu justru merusak kesatuan dan persatuan masyarakat. Jangan hanya karena perbedaan pilihan menimbulkan terjadi permusuhan yang akhirnya dapat mengganggu kondusivitas daerah. Dengan terciptanya pemilu yang damai, maka masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman, dan pemerintah dapat menjalankan program pembangunan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat. Jadi harapan kita perbedaan itu boleh ada, tapi hanya di dalam bilik suara saja. Berbeda pada saat memilih saja, karena punya hati nurani masing-masing. Silakan. Yang penting jangan sampai pesta demokrasi 5 tahunan yang rutin kita lakukan dan bukan pertama kali, tapi sudah sekian lama kita laksanakan ini, jangan sampai mencederai persatuan dan kesatuan kita. Jangan sampai hanya karena berbeda pilihan kita jadi berantam, jadi ribut sama tetangga. Untuk apa? Berpikirlah yang jernih bahwa ini namanya agenda 5 tahunan, pasti akan ada lagi nanti 5 tahun ke depan. Tapi intinya jaga persatuan kesatuan, yang penting damai. Karena dengan damai kita tetap bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, dan kita juga bisa, khususnya untuk pemerintah daerah, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita dengan pembangunan. Untuk diketahui, pemilu 2024 di Kabupaten Kota Waringin Timur akan dilaksanakan di 1169 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 17 kecamatan. Dengan daftar pemilih tetap atau DPT berjumlah 303.608 orang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kasus COVID-19 kembali merebak di beberapa daerah di Indonesia, namun di Kabupaten Kota Waringin Timur tidak ditemukan adanya kasus tersebut. Terkait hal itu, pemirsa, masyarakat diminta untuk tidak panik, namun tetap waspada dengan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Melonjaknya kasus COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia menjadi perhatian pemerintah Kota Waringin Timur. Terlebih belum lama ini ditemukan kasus baru COVID-19 di Kalimantan Tengah yang dirawat di RSUD Doris Silvanus Palangkaraya. Terkait hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Umar Kaderi menyebut tidak ditemukan adanya kasus COVID-19 varian baru di Kota Waringin Timur. Meski begitu, dengan adanya lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia, pihaknya telah melakukan kewaspadaan dini sesuai instruksi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Persiapan sebagai antisipasi jika kasus COVID-19 kembali muncul di Kota Waringin Timur juga telah dilakukan. Umar Kaderi menghimbau warga untuk tidak panik meski kasus COVID-19 nihil. Warga tetap diminta waspada dengan menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Penggunaan masker menjadi salah satu cara terbaik dalam mencegah terjadinya penularan COVID-19. Ada
surat dari Kementerian Kesehatan untuk kewaspadaan dini terkait dengan lonjakan kasus COVID. Alhamdulillah memang untuk rutin kita selalu antisipasi, kita selalu melihat perkembangan itu sampai sekarang alhamdulillah kasus belum ada. Mudah-mudahan tidak ada. Himbauan seperti apa Pak untuk masyarakat? Kewaspadaan dini dari Kementerian Kesehatan artinya Dinas Kesehatan siap-siap artinya untuk mengantisipasi kasus-kasus COVID varian baru. Nah, himbauannya adalah kita dianjurkan tetap pakai masker. Itu adalah pencegahan yang paling bagus, yang paling baik itu. Yang kena itu bisa jadi yang belum pernah vaksin atau titer antibodi vaksin itu sudah menurun. Nah, kalau kesehatan kan kami sudah 4 kali ini, sudah 4 kali vaksin, jadi sementara ini untuk nakes itu masih belum terkonfirmasi seperti itu. Menurut Umar Kaderi, seseorang terserang COVID-19 kemungkinan karena belum melakukan vaksin yang berfungsi meningkatkan imunitas tubuh. Kemungkinan lain adalah karena imunitas tubuh dari vaksin yang diterima sudah mulai menurun. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebagai upaya mengentaskan stunting, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur bagikan ratusan ribu butir telur dan puluhan ribu kotak susu kepada ribuan balita di daerah setempat. Program Grebek Stunting ini guna menurunkan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Program Grebek Stunting oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dilakukan serentak di 17 kecamatan dan 21 puskesmas di daerah setempat. Keberangkatan petugas Grebek Stunting dilepas oleh Bupati Halikinur Rabu 13 Desember. Program Grebek Stunting dilakukan dengan membagikan secara langsung 195.000 butir telur dan 95.000 kotak susu kepada 2.163 anak selama 3 bulan berturut-turut. Hal ini untuk menekan angka stunting di Kota Waringin Timur yang berada pada angka 22,6%. Stunting merupakan kondisi gagal tubuh pada anak balita akibat mengalami kekurangan gizi kronis. Stunting ditandai dengan tinggi dan berat badan anak yang tidak sesuai atau kurang dibanding anak seusianya. Terima kasih banyak untuk bupatinya. Tadi yang diterima apa aja, Bu? Susu sama telur. Itu katanya berapa lama menerima? Itu 3 bulan. Ya dibilangnya stunting sama itu, kurang gizi. Memang anaknya susah makan. Ya. Kalau usianya sendiri? 3 tahun 9 bulan. Ya kurang badannya kurang sama tinggi badannya juga kurang. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur mengatakan, secara nasional penurunan angka stunting ditargetkan menjadi 14% pada tahun 2024. Melalui Grebek Stunting diharapkan target penurunan angka stunting di Kota Waringin Timur dapat tercapai. Bahkan jika program ini menunjukkan perkembangan positif, Grebek Stunting akan terus dilanjutkan. Bagaimana kita menunjukkan keseriusan kita dalam rangka menurunkan angka stunting ini. Makanya kemarin kita anggarkan khusus supaya betul-betul bagaimana upaya mempush supaya stunting itu betul sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat kan menargetkan 2024 itu tinggal 14%. Nah, sementara kita saat ini berada pada posisi 22,6%. Nah, kan ini artinya harus kerja keras, kerja tuntas, ikhlas, dan itu harus melibatkan semuanya. Kita kemarin anggarkan 1 miliar semua, hampir semua tidak itu untuk pengadaan susu dan telur. Dan hari ini saya ajak semua di 17 kecamatan, 21 puskesmas bergerak serentak. Nanti akan kita evaluasi, nanti anaknya ditimbang, juga diukur apakah dengan upaya ini ada lonjakan peningkatan misalnya berat badannya dan tinggi badannya. Nah, itu berpengaruh tidak? Kalau memang itu berpengaruh lebih signifikan, maka program ini akan kita evaluasi dan akan kita pertimbangkan untuk dilanjutkan lagi. Kondisi ekonomi keluarga dinilai menjadi salah satu faktor penyebab anak menderita stunting, namun kesadaran orang tua turut menjadi faktor penentu.
Sementara di Kabupaten Kota Waringin Timur, balita penderita stunting tersebar di seluruh kecamatan. Namun angka penderita stunting tertinggi berada di Kecamatan Pulau Hanaut. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu, pemirsa, dari rangkaian turnamen sepak bola Esparman Cup Jilid 1 tahun 2023, Kaisar FC memulai laga perdananya dengan langkah manis setelah menang tipis atas Bintang Selatan FC dengan skor akhir 1-0, Sabtu 9 Desember 2023. Tampil menekan melalui serangan gencar dari segala lini sejak kick-off dimulai, Bintang Selatan FC dengan kostum merah-merah tampak mendominasi permainan dengan penguasaan bola di segala lini. Sayangnya sejumlah peluang emas tersebut gagal dimanfaatkan dengan sempurna. Demikian pula Kaisar FC dengan kostum hitam-hitam dengan memanfaatkan keunggulan pemain baik di sektor sayap kanan dan sayap kiri hingga kombinasi serangan dengan menguasai lapangan tengah. Kaisar FC tak hentinya menggedor hingga membahayakan daerah pertahanan Bintang Selatan FC dengan kostum merah-merah. Melalui permainan impresif dari sektor sayap kanan, serangan gencar dari pemain Kaisar FC akhirnya berbuah manis. Pelanggaran keras di daerah terlarang menghasilkan tendangan hadiah penalti hingga membuahkan gol dan 1-0 untuk keunggulan Kaisar FC. Hasil ini bertahan hingga babak pertama berakhir. Di sela-sela masa istirahat, menurut Sekretaris Panitia Muhammad Nasir mengatakan atas nama Sampit Football Legend atau SFL, pihaknya memberikan apresiasi kepada ketua penyelenggara yang kembali memberikan kepercayaan kepada SFL sebagai panitia pelaksana turnamen ini. Dapat kami laporkan bersama, dan hari ini tadi kita berada di hari pertama turnamen sepak bola Piala Esparman Cup Jilid 1 tahun 2023 yang kembali Sampit Football Legend dipercayakan untuk sebagai penyelenggara. Dan kita lagi-lagi Sampit Football Legend merasa mendapatkan satu kepercayaan, dan terima kasih. Kami mengucapkan syukur kepada para penonton yang selalu mendoakan bahwa kita semua dapat berjalan setelah 1 bulan lebih kita di turnamen awal kemarin. Sekarang di turnamen baru yang juga tidak kurang waktunya 1 bulan lebih ke depan. Sementara itu di paruh waktu kedua tim sama-sama menerapkan pola permainan menyerang hingga membuat barisan pertahanan harus jatuh bangun menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Gencarnya arus serangan yang dibangun kedua tim meski merupakan peluang emas lagi-lagi gagal membuahkan gol akibat penyelesaian akhir yang lemah. Hingga 2 kali 45 menit berakhir, skor 1-0 tidak berubah untuk kemenangan Kaisar FC atas Bintang Selatan FC. Normansa, Hayat TV. Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, sejak beberapa pekan terakhir, lahan sawah yang terletak di Desa Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada, mendadak ramai dikunjungi warga, terutama anak-anak muda pada sore hari. Sempat viral di sejumlah media sosial, kawasan ini seakan menjadi tempat wisata dadakan. Seperti apa suasananya? Berikut liputannya untuk Anda. Sudah hampir 1 bulan ini sawah yang terletak di kawasan RT 7 Desa Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada ini menjadi tempat tujuan warga untuk berkumpul atau sekedar nongkrong. Dari jalan utama Desa Purbasari ke lokasi sawah cukup ditempuh dengan waktu kurang dari 10 menit.
Tidak hanya anak-anak muda, namun juga berbagai kalangan, bahkan tidak jarang para orang tua yang membawa anak-anak mereka datang ke tempat ini. Sawah ini sempat viral di media sosial dan akhirnya mengundang penasaran warga lainnya untuk datang. Menurut warga, awalnya hanya 1-2 orang yang datang, namun lama-kelamaan puluhan bahkan ratusan pengunjung. Apalagi sejak ada yang membagikannya di media sosial, banyak warga dari daerah lain sekitar Desa Purbasari yang akhirnya datang ke sini. Sebagian besar pengunjung yang datang hanya untuk duduk-duduk bersama rekan atau pasangannya atau juga bersama keluarga, memandang hamparan sawah yang tidak begitu luas menghijau khas suasana desa. Sejumlah warga saat ditemui mengatakan bahwa mereka datang ke tempat ini karena penasaran dan tahu dari orang-orang bahwa ada tempat viral ataupun tempat yang ramai dikunjungi oleh warga. Suasananya mendukung juga, terus dalam bidang pertanian lumayan juga. Di Jawa ya. Mungkin harapannya Pak ke depan ini kan di Koper termasuk jarang lah sawah-sawah. Mungkin harapannya gimana Pak? Ini kan apa ya istilahnya, kalau memang istilahnya luas kedepannya itu ini lebih maju lagi, mungkin lebih bagus lagi tanaman ya, cocok untuk padi, tanaman-tanaman jenis sayuran juga cocok juga. Belum diketahui siapa yang memulai meramaikan tempat ini. Namun keberadaan sawah di Desa Purbasari ini yang ramai dikunjungi para warga pada sore hari. Banyaknya warga yang datang ke tempat tersebut dimanfaatkan oleh warga untuk berjualan makanan dan juga minuman. Pistok, risol, sama gorengan nangka. Udah berapa lama nih jalan di sini? Baru berapa hari? Ramai kah nanti jalan? Ramai Pak kalau nggak hujan. Mulai udah berapa lama sih ini? Ramai ini? Sekitar 1 bulan. Tidak hanya warga di Purbasari saja yang datang ke tempat ini, namun juga warga dari berbagai desa ataupun daerah lainnya. Menurut informasi, diketahui bahwa kawasan sawah yang terletak di Desa Purbasari ini mempunyai luas sekitar kurang lebih 20-an hektar. Namun tidak semua hamparan sawah ini tertanam padi. Masih sebagian lahan yang masih berupa semak. Selain itu, di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat tidak banyak persawahan yang menghijau dengan hamparan padi yang luas. Kedepannya, warga berharap bahwa kawasan ini dapat dikembangkan lebih menarik lagi dengan fungsi lahan sawah tetap dipertahankan, sehingga dapat menjadi salah satu wisata alternatif yang pada gilirannya akan juga dapat berdampak secara ekonomi. Tim Liputan, SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Vivi Srayuanita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.